Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rini Kustanti, kedua Melinda Dwi, yang ketiga Novia Anggraini, dan yang keempat Indah Wulandari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Enterprise Resource Planning atau bisa disingkat menjadi ERP. Baik, yang pertama yaitu pengertian ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengoptimasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi perusahaan bersangkutan untuk menghasilkan proses bisnis yang efektif dan efisien, dan untuk mengintegrasikan proses-proses kunci organisasi seperti order entry, manufacturing, pembelian, dan utang dagang, penggajian, dan sumber daya manusia. Selanjutnya yang kedua yaitu karakteristik ERP. Karakteristik ERP yaitu ada 5. Yang pertama, didesain pada lingkungan client server baik tradisional atau berbasis desktop maupun berbasis web. Kemudian yang kedua, sistem ERP mengintegrasikan mayoritas bisnis proses yang ada. Kemudian yang ketiga, sistem ERP memproses seluruh transaksi organisasi perusahaan. Yang keempat, sistem ERP menggunakan database skala enterprise untuk penyimpanan data. Yang kelima, sistem ERP mengizinkan pengguna mengakses data secara real time. Selanjutnya yaitu modul-modul dalam sistem ERP. ERP memiliki 3 modul utama. Yang pertama yaitu FI, Financial Accounting. FI digunakan sebagai parameter untuk perhitungan keuntungan, mengukur kinerja keuangan dengan berbasis pada data transaksi. Kemudian yang kedua, CO, Controlling, yang berfungsi sebagai pengendalian investasi, pengendalian kegiatan keuangan, memantau dan merencanakan kegiatan pembayaran sesuai dengan jadwal. Kemudian yang ketiga yaitu IM, Investment Management. Modul IM lebih ditujukan untuk analisis investasi jangka panjang dan aset tetap dari perusahaan untuk membuat keputusan. Yang keempat yaitu EC, Enterprise Controlling. Modul EC adalah untuk memberikan akses mengenai kondisi keuangan perusahaan, hasil dari perencanaan dan pengendalian perusahaan, pengembangan investasi, pemeliharaan aset-aset yang dimiliki, dan pengembangan sumber daya manusia perusahaan. Kemudian yang kelima yaitu TR atau Treasury. Modul TR berfungsi untuk mengintegrasikan antara cash management dan cash forecasting dengan aktivitas logistik dan transaksi keuangan. Modul yang kedua yaitu Distribution dan Manufacturing. Dalam modul ini ada 7 macam. Yang pertama LE, Logistic Execution. Dalam modul LE merupakan modul yang berfokus pada pengaturan logistik dari pembelian hingga distribusi. Kemudian yang kedua SD atau Sales Distribution. Modul SD ditekankan untuk membuat struktur data yang mampu merekam, menganalisis, mengontrol aktivitas untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dan menghasilkan keuntungan. Kemudian yang ketiga MM atau Materials Management. Modul MM adalah untuk membantu manajemen dalam aktivitas sehari-hari dalam tipe bisnis apapun yang memerlukan konsumsi material termasuk energi dan pelayanan. Kemudian yang keempat yaitu PP atau Production Planning. Modul PP ini berfungsi dalam merencanakan dan mengendalikan jalannya material sampai kepada proses pengiriman produk. Yang kelima, PM atau Plant Maintenance. Modul PM berfungsi untuk mendukung dan mengontrol pemeliharaan peralatan, mengatur data perawatan, dan mengintegrasikan data komponen peralatan dengan aktivitas operasional yang sedang berjalan. Yang keenam, HIM
atau Quality Management. Modul QM adalah untuk menyediakan master data yang dibutuhkan berdasarkan rekomendasi dari ISO 9000 series. Kemudian yang ketujuh PS atau Project System. Modul PS dikonsentrasikan untuk mendukung kegiatan perencanaan detail dengan menggunakan perencanaan cost element atau unit cost dan menetapkan waktu kritis, pendeskripsian aktivitas, dan penjadwalan. Yang terakhir yaitu modul Human Resource yang berfungsi untuk yang pertama memudahkan melaksanakan manajemen yang efektif dan tepat waktu terhadap gaji, benefit, dan biaya yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Yang ketiga, melindungi data personalia dari pihak luar. Yang ketiga, membangun sistem perekrutan dan pembangunan sumber daya manusia yang efisien melalui manajer karir. Kemudian tingkatan Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ERP ini biasanya dikategorikan ke dalam tingkatan berdasarkan ukuran dan kompleksitas perusahaan yang dilayani. Menurut Maulana dan Robi, terdapat 5 tingkatan ERP, yaitu yang pertama, ERP Tier 1. ERP ini mendukung perusahaan global yang besar dan menangani semua masalah internasionalisasi, termasuk mata uang, bahasa, alfabet, kode pos, aturan akuntansi, dan lain-lain. Yang kedua, ERP Government Tier 1. ERP ini mendukung agensi pemerintahan besar. Vendor ERP yang berada di tingkatan ini mendukung akuntansi, SDM, dan pengadaan di pemerintahan. Yang ketiga yaitu ERP Tier 2. ERP ini mendukung perusahaan dengan skala menengah dan sebagian besar menangani beberapa bahasa dan mata uang, akan tetapi hanya pada satu alfabet. Yang keempat yaitu ERP Government Tier 2. ERP yang berada pada tingkatan ini kebanyakan berfokus pada pemerintahan negara bagian dan lokal dengan beberapa instalasi federal. Dan yang terakhir yaitu ERP Tier 3. Tingkatan 4 ERP dirancang untuk bisnis kecil. Biasanya yang dirancang untuk usaha mikro hanya fokus pada akuntansi dan sering dianggap sebagai sistem ERP lengkap oleh para profesional IT. Kemudian implementasi ERP. Terdapat 3 jenis pengembangan ERP yang diimplementasikan oleh banyak perusahaan, yaitu yang pertama on-premise ERP. Implementasi ini mengharuskan perusahaan untuk memiliki perangkat keras seperti server mereka sendiri, sehingga membutuhkan pemeliharaan dan biaya yang lebih banyak. ERP ini masih banyak diminati karena sistem ini memungkinkan perusahaan untuk menangani data-datanya sendiri, sehingga memastikan keamanan dan menawarkan kemudahan untuk penyesuaian dan memberikan lebih banyak kontrol atas proses implementasi. Yang kedua, Cloud ERP. ERP berbasis cloud tidak mengharuskan perusahaan memiliki infrastruktur yang dibutuhkan untuk menyimpan data mereka, karena semuanya disimpan dalam cloud dalam koneksi internet. Biaya investasi untuk Cloud ERP jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya investasi ERP konvensional. Akan tetapi, penggunaannya dikenakan biaya overhead yang harus dibayarkan selama mereka menggunakan sistem tersebut. Dan yang terakhir yaitu Hybrid ERP. Hybrid ERP merupakan kombinasi dari on-premise ERP dan Cloud ERP dan solusi ERP. Hybrid ERP
memungkinkan perusahaan untuk menjalankan perangkat lunak ERP mereka di bawah kendali mereka sendiri. Kemudian, manfaat dari ERP. Terdapat 4 manfaat, yaitu yang pertama, mengoptimalkan efisiensi fungsi, menyederhanakan berbagai aktivitas operasional yang memakan banyak waktu dan tenaga, seperti pemantauan jam kerja, penggajian, laporan keuangan, semua itu dapat dilakukan secara otomatis. Yang kedua, yaitu menghemat biaya operasional. Sebagian besar aktivitas operasional itu dapat diotomatiskan, sehingga berbagai kendala, gangguan, dan kerusakan dapat diantisipasi dengan baik. Seluruh pekerjaan kompleks dapat diselesaikan lebih cepat, bahkan perusahaan dapat mengurangi biaya tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan keamanan data untuk mencegah pelanggaran data ERP memiliki firewall, di mana seluruh data disimpan dalam sistem terpusat sehingga titik akses dapat dimonitor dengan ketat dan keamanannya terjaga. Dan yang keempat, yaitu membuat perakiraan bisnis yang akurat. Selain itu, hal yang paling penting bagi kemajuan bisnis adalah perakiraan yang tepat. Pemangku kepentingan dalam perusahaan akan bergantung pada laporan untuk membuat perakiraan yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan yang akan mereka ambil. Maka dari itu, penting bagi bisnis untuk mendapatkan laporan yang lengkap, konsisten, serta real time. ERP mampu memfasilitasi semua itu. Yang selanjutnya, keuntungan Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang pertama, integrasi data keuangan. Oleh karena semua data disimpan secara terpusat, maka para eksekutif perusahaan memperoleh data yang up-to-date dan dapat mengatur keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang kedua, standarisasi proses operasi. ERP menerapkan sistem yang standar, di mana semua divisi akan menggunakan sistem dengan cara yang sama. Dengan demikian, operasional perusahaan akan berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, standarisasi data dan informasi. Database terpusat yang diterapkan pada ERP membentuk data yang standar, sehingga informasi dapat diperoleh dengan mudah dan fleksibel untuk semua divisi yang ada dalam perusahaan. Yang keempat, ERP juga memungkinkan melakukan integrasi secara global. Halangan yang tadinya berupa perbedaan valuta, perbedaan bahasa, dan perbedaan budaya dapat dijembatani secara otomatis sehingga dapat diintegrasikan. Yang kelima, yang terakhir, yaitu ERP menawarkan sistem terintegrasi di dalam perusahaan sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Kerugian Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu yang pertama, strategi operasi tidak sejalan dengan bisnis, proses desain, dan pengembangannya. Yang kedua, waktu dan biaya implementasi yang melebihi anggaran. Yang ketiga, karyawan tidak siap untuk menerima dan beroperasi dengan sistem yang baru. Yang keempat, persiapan implementation tidak dilakukan dengan baik. Yang kelima, berkurangnya fleksibilitas sistem setelah menerapkan ERP. Pertimbangan dalam memilih perangkat lunak ERP. Yang pertama, berapa besar ukuran volume transaksi ataupun proses bisnis maupun organisasi yang terkait dalam proses otomasi. Yang kedua, tidak selalu vendor atau developer besar merupakan jaminan bahwa produk dan delivery pasti bagus. Yang ketiga, pengalaman vendor atau developer dalam mengimplementasi dengan perusahaan yang pernah punya proses bisnis yang sama akan sangat penting. Yang keempat, selain ketiga hal sebelumnya, hal terakhir yang perlu dipertimbangkan juga yaitu dukungan teknis dari perangkat lunak itu sendiri. Selanjutnya yaitu penerapan sistem ERP dalam perusahaan.
Ada beberapa alternatif cara dalam menerapkan sistem ERP. Di antaranya, yang pertama melakukan instalasi aplikasi ERP secara langsung dan menyeluruh. Perusahaan mengganti sistem lama dengan sistem ERP. Cara ini juga mengandung resiko seperti kesiapan perusahaan dengan sistem yang baru. Apakah sumber daya yang ada di dalamnya sudah siap untuk mengoperasionalkan sistem ERP atau belum? Seringkali proses implementasi akan berjalan lambat karena proses tidak dilakukan secara bertahap per bagian dahulu. Yang kedua, melakukan strategi franchise. Cara ini dilakukan dengan cara mengimplementasikan beberapa sistem ERP yang berbeda pada setiap unit bisnis pada perusahaan. Semua sistem ini juga saling terhubung dengan modul-modul yang umum seperti modul keuangan. Kemudian yang selanjutnya, keberhasilan penerapan sistem ERP. Ada beberapa hal yang sangat menentukan keberhasilan implementasi dari sebuah ERP. Yang pertama, bisnis proses yang matang. Hal ini menunjukkan suatu syarat mutlak bagi sebuah perusahaan yang akan melakukan implementasi ERP. ERP tidak akan dapat diimplementasikan di sebuah perusahaan yang tidak memiliki bisnis proses yang jelas. Yang kedua, change management yang baik. Tidak dapat dipungkiri, implementasi sebuah sistem akan selalu diikuti dengan perubahan kebiasaan dalam perusahaan tersebut. Change management sangat diperlukan untuk memberikan pendidikan kepada pengguna, operator, atau siapapun yang akan bersentuhan langsung dengan sistem yang baru. Selanjutnya, yang ketiga ada komitmen. Sebuah implementasi ERP dalam perusahaan pasti akan menyita banyak waktu dan tenaga. Komitmen dari pimpinan perusahaan sampai pengguna yang akan bersentuhan langsung dengan sistem mutlak sangat diperlukan. Kemudian yang keempat, kerjasama. Kerjasama harus dilakukan dengan baik antara internal perusahaan maupun antara perusahaan dengan konsultan yang melakukan implementasi. Konsultan dan pengguna sudah betul-betul menyatukan visi untuk keberhasilan implementasi ini. Yang kelima, good consultant. Pengalaman konsultan yang melakukan implementasi juga sangat berpengaruh dalam sebuah implementasi. Materi yang terakhir yaitu terkait kegagalan penerapan sistem ERP. Dari berbagai implementasi ERP di perusahaan-perusahaan, pada akhirnya disimpulkan bahwa yang terjadi menjadi penyebab utama kegagalan implementasi dan instalasi ini ada beberapa faktor. Yang pertama, ketika tidak ada atau kurangnya dukungan dari pimpinan. Yang kedua, ketika proyek dianggap sebagai proyek dari satu departemen saja. Yang ketiga, ketika tidak ada diserahi tugas untuk menjadi person in charge atau PIC. Yang keempat, ketika untuk segala proses dan prosedur implementasi diserahkan hanya ke tim information technology atau IT saja. Yang kelima, ketika vendor yang melakukan implementasi kurang atau tidak memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik dalam melakukan implementasi dan instalasi.